Apa ini? Ucap dari Jia Kintia. Pil percetakan tulang campuran. Anda akhirnya mendapatkannya, ucap dari sang binatang. Silakan Tuan Xiaoyan, kami akan merepotkan Anda lagi, ucap dari Jia Kintia. Siapa kamu? Aura api padamu terlalu kuat. Jangan terlalu dekat denganku, ucap dari sang binatang. Hahaha, tidak perlu panik. Tuan Xiaoyan adalah seorang alkemis. Pil percetakan tulang campuran ini disempurnakan olehnya. Namun beberapa metode tambahan diperlukan untuk mengaktifkan semua efek obatnya. Karena itu Anda harus menahan sedikit rasa sakit, ucap Jia Kintia. Makhluk ini terlihat sangat besar, ucap Jia. Hei gadis kecil, apa kamu cari mati bicara seperti itu? Ucap dari sang binatang ajaib. Cacing raksasa bau, kamu berani bersikap galak kepadaku. Sebenarnya kamu yang cari mati, ucap dia. Hei, sudah. Kita jangan membuang waktu. Apakah Anda sudah siap? Mungkin ada rasa sakit di awal, ucap Xiaoyan. Oh, terima kasih banyak. Mengaktifkan efek pil obat itu pun dilakukan. Terimalah ini. Lukanya sebagian besar sudah sembuh dan seharusnya bisa pulih ke kondisi puncaknya setelah beristirahat, ucap Xiaoyan. Terima kasih banyak Tuan Xiaoyan, ucap dari Jia Kintia. Jian yang merasa penasaran karena dikatai oleh binatang ajaib itu, dia lalu berkata, Hei ular bau, maukah kau bertanding denganku setelah kau sembuh nanti, ucap dari Jia. Xiaoyan lalu berkata, Hei sudah, lain kali aku tidak akan mengajakmu, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, padahal aku hanya mengujinya saja. Karena dia terlihat begitu sok, jadi aku sebenarnya ingin main-main dengannya. Tapi ya apa boleh buat. Kali ini kau memang beruntung, ucap Jia. Lain kali aku akan menelangmu bulat-bulat. Lalu mereka pun pergi dari tempat itu. Singkat cerita, Xiaoyan lalu berkata, binatang ajaib dari keluarga kekaisaran telah memulihkan kekuatannya. Dengan ini kita akan dapat memulai pertarungan besar dengan Sekte Mystic Cloud setelah Hai Bodong memurnikan dan menyerap pil pemulihan ungu spiritualnya untuk memulihkan kekuatannya, ucap Xiaoyan. Singkat cerita, dari halaman belakang markas klan Xiao 1 hari sebelum pertempuran, aku tidak melihatmu selama 2 hari ini. Aku pikir kamu sudah pergi, ucap dari Xiaoyan. Kamu belum menyempurnakan pil pemulihan jiwa untukku. Mana mungkin aku pergi, ucap dari Ratu Medusa. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku, ucap dari Xiaoyan. Ratu Medusa pun lalu berkata, kamu telah menggunakan taktik yang licik untuk memacok tubuhku. Bukankah itu seharusnya aku membunuhmu, ucap Ratu Medusa. Aku sudah bilang bahwa aku tidak berniat seperti itu. Itu bukan kehendakku. Kalau soal pil itu tenang saja, aku pasti akan menepati janjiku, ucap Xiaoyan. Ya, setelah aku menggunakan pil obat itu, aku tidak akan ragu-ragu untuk membunuhmu, ucap dari Ratu Medusa. Tapi aku tidak percaya kalau kau benar-benar ingin membunuhku, ucap Xiaoyan. Kamu pikir aku masih punya perasaan kepadamu? Tindakanmu kepadaku itu sudah tidak bisa dimaafkan, ucap dari Ratu Medusa. Jika kamu ingin membunuhku, kamu sebenarnya tidak perlu menunggu sampai aku memberimu pil pemulihan jiwa, ucap dari Xiaoyan. Aku akan berterima kasih kepada Yunsan jika kamu benar-benar mati di tangannya, ucap Ratu Medusa. Hahaha, semoga itu terjadi. Ini sudah larut malam, lebih baik kamu beristirahat. Besok akan ada pertempuran besar. Hidup atau mati kita serahkan pada takdir, ucap dari Xiaoyan. Sementara itu aula besar di kota kekaisaran, ratusan ribu tentara elit keluarga kekaisaran telah ditempatkan di tempat yang tidak jauh dari gunung Sekte Mystic Cloud. Kami akan mengepung gunung saat pertempuran besar dimulai, ucap dari Yaoye. Menurutmu berapa peluang kemenangan kita, ucap Jia Kintia. Kakek buyut tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan aliansi kita saat ini tidak lebih lemah dari Sekte Mystic Cloud. Apalagi ada guru tua Xiaoyan. Bukankah dia juga seorang elit dozong? Kami pasti akan memenangkan pertarungan besar ini, ucap Yaoye. Jia Kintian lalu menjawab, mudah-mudahan kali ini aku telah mempertaruhkan seluruh keluarga kekaisaran.
Semoga itu tidak sia-sia, ucap dari Jia Kintia. Sementara itu di klan primer, hai Bodong, kami telah mengumpulkan semua elit klan untuk bertarung antara hidup dan mati dengan sekte Mystic Cloud, ucap dari Yafei. Pada saat ini sama, asosiasi alkemis pun juga berkata seperti itu. Klanmu dan klan Alan, banyak orang yang tidak bisa tidur malam ini. Keesokan harinya, apakah semua orang sudah siap? Ucap dari Sioyen. Siap, Pak. Ratusan orang menjawab dari belakang. Sementara itu situasi dari sekte Mystic Cloud yang sedang mengadakan perjanjian dan hajatan yang diselenggarakan oleh pihak Pak Haji Yunsan di seluruh Anikoki. Sejak kapan Yunsan jadi Pak Haji, woi? Ulang, Pak. Sementara itu situasi dari sekte Mystic Cloud yang sekarang sedang menyelenggarakan pesta pernikahan Guhe bersama Yun. Yunsan lalu berkata kepada Guhe, Guhe, kamu akan menjadi anggota sekte Mystic Cloud setelah ini. Jika aku mati, suatu hari nanti aku akan mewariskan sekte Mystic Cloud kepadamu, ucap Yunsan. Aku masih belum pantas untuk mendapatkan kehormatan itu, ucap Guhe. Aku rasa Sioyen dan yang lainnya pasti akan menyerang sekte Mystic Cloud hari ini. Orang itu selalu menyukai Yun-Er. Dulu Yun-Er ditipu kata-kata manisnya dan beberapa hal yang ceroboh. Sekarang Sioyen telah mendengar tentang pernikahan ini. Pasti dia akan marah dan membuat masalah, ucap dari Yunsa. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pernikahanku dengan Yun, ucap Guhe. Hahaha, dengan reputasimu di Kekaisaran Jiama sebagai Raja Pil Obat Guhe, memang akan menjadi hal yang memalukan jika pernikahanmu diganggu oleh seseorang, ucap dari Yunsa. Guhe lalu berkata, pemimpin sekte, setelah pernikahan ini aku harap Anda akan membuka segel di dalam tubuh Yun. Aku akan membawanya keluar untuk berkeliling, ucap dari Guhe. Aku juga sebenarnya tidak tega menyegelnya seperti itu, ucap dari Yunsa. Jika seperti itu, aku akan berterima kasih atas perhatianmu, ucap dari Guhe. Setelah beberapa lama acara pernikahan pun dimulai. Pengantin telah tiba. Yunsan lalu berkata, hari ini adalah pernikahan muridku yang tercinta. Aku yang mewakili sekte Mystic Cloud di sini berterima kasih kepada semua orang yang telah hadir di acara ini, ucap dari Yunsan. Yun-Er adalah pemimpin sekte Mystic Cloud berikutnya, dan gue adalah Raja Pil Obat dari Kekaisaran Jiangma. Mereka berdua sangat cocok, bukan, ucap dari Yunsa. Setelah itu gerakan Sioyen pun menjadi lebih cepat, dan bahkan saking cepatnya gerakannya pun itu seperti tidak terlihat. Melihat waktu yang semakin menipis, Sioyen akhirnya mengeluarkan jurus andalanya, tsunami pemecah api, ucap Sioyen. Bukan Guhe yang mati, gua yang mati itu. Aduh. Guhe yang tidak bisa menahan serangan Sioyen itu langsung tersungkur, meluncur jatuh ke tanah dengan keras. Ternyata Sioyen menahan kekuatannya untuk dia lepaskan semua di akhir serangan. Hai Bodong yang melihat itu semua, dia lalu berkata, aku tidak menyangka Guhe telah dikalahkan dengan semudah itu, ucap Hai Bodong. Tetapi pertarungan ini membuat Sioyen sedikit kelelahan. Untungnya kecepatan pemulihan dokinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang biasa, ucap Jia Kintia yang sambil mengamati pertarungan Sioyen. Ketika pertarungan besar dimulai nanti, kalian semua harus mengepung semua tetua sekte Mystic Cloud. Jangan biarkan mereka membuat formasi dan menyerang bersama-sama. Biarkan Yunsan dihadapi oleh Sioyen sendiri, ucap dari Hai Bodong. Membiarkan dia melawan Yunsan sendirian, bukankah itu sedikit beresiko, ucap dari Kimi Tenang, Sioyen masih mendapat bantuan dari gurunya yang misterius itu, ucap dari Hai Bodong. Saya akan mengeluarkan sinyal pada saat pertempuran itu dimulai. Pada saat itu 100.000 tentara yang dipimpin oleh Yao Ye akan segera menyerang, ucap Jia Kintia. Guhe yang tidak berdaya, dia lalu berkata, aku telah kalah, jadi aku tidak akan ikut campur dalam urusan dengan sekte Mystic Cloud, ucap dari Guhe. Yun, mungkin pilihanmu benar, aku memang lebih rendah darinya, ucap Guhe.
Apakah kamu baik-baik saja? Ucap Yun kepada Guhe. Lukaku ini tidak terlalu parah, ucap Guhe. Pemimpin sekte Yunsan, Guhe telah kalah hari ini dan harus melakukan apa yang aku janjikan. Aku tidak akan lagi ikut campur dalam masalah antara kalian berdua. Pemimpin sekte, tolong akhiri pernikahan ini. Selamat tinggal, ucap Guhe. Lalu dia melangkah keluar dari sekte Mystic Cloud. Xiaoyan, aku harus mengakui bahwa kamu telah menjadi jauh lebih kuat selama 3 tahun ini, ucap Yunsan. Apakah kamu akan tetap duduk, ucap Xiaoyan. Jika aku mulai berdiri, kau pasti tidak akan keluar dari sini hidup-hidup, ucap Yunsan. Kemudian Yunsan berteriak, semua anggota sekte Mystic Cloud, dengarkan. Jangan biarkan mereka hidup. Bunuh semua musuh kita, ucap dari Yunsan. Perang pun dimulai. Tiba-tiba Yunsan lalu berkata, bajingan kecil, aku akan mengakui sesuatu, bahwa akulah yang telah melenyapkan ayahmu, tetapi aku tidak membunuhnya, dan dia tidak ada di sini, ucap dari Yunsan. Lalu Xiaoyan yang mendengar kata-kata dari Yunsan tersebut, dia lalu marah. Anjing tua, kamu akhirnya mengakui bahwa hilangnya ayahku terkait dengan sekte Mystic Cloud, ucap dari Xiaoyan. Jadi Anda benar-benar melakukan itu, ucap Yun. Yun, ingatlah, kamu juga anggota dari sekte Mystic Cloud, ucap Yunsan. Jika ayahku tidak berada di sekte Mystic Cloud, lalu di mana dia, ucap Xiaoyan. Dia berada di tempat yang tidak akan pernah kamu ketahui. Kamu tidak akan pernah bisa menyelamatkannya, ucap Yunsan. Xiaoyan lalu berkata, aku menebaknya dia berada di tangan Hall of Soul, bukan, ucap dari Xiaoyan. Kamu tahu tentang Hall of Soul? Pasti tubuh spiritual di dalam dirimu itu yang memberitahumu tentang mereka, ucap Yunsan. Aku akan menyelesaikan masalah ayahku, namun sebelum itu aku akan membunuhmu dulu, ucap dari Xiaoyan. Hai Bodong lalu berkata, jangan biarkan mereka membentuk formasi, serang mereka.